juga record dari eh, minggu lalu sebenarnya sudah ada, nanti saya kasihkan di apa namanya di WA grup kita. Sekarang saya lanjutkan kuliahannya. Eh, Sekarang Anda hanya melihat sebentar ini aja lah, inilah ya. Jadi kita eh, melanjutkan kepada beberapa apa namanya beberapa tool ya yang terkait dengan manajemen itu, aktivitas manajemen itu. Tentu kita harus mempelajari beberapa apa namanya tool ya, satu metode-metode yang biasanya orang pakai dalam melakukan terutama aktivitas ini ya, aktivitas planning. Karena eh, manajemen itu yang paling esensial itu di planning. Kita planning ini yang paling lemah. Jadi maka kita mencoba pada kesempatan kuliah ini. Nah, nanti ada tugasnya juga, terus ada lanjutan tugasnya juga berkaitan dengan tool-tool ini. Sehingga Anda makin merasa bahwa tool-tool ini memang kita butuhkan dalam aktivitas kita melakukan proses manajemen itu sendiri. Nah, itu. Kemarin sudah saya terangkan tentang analisis atau analisa SWOT, ya, singkatan dari ya saya buat aja kertas yang baru di sini. Nah, ya. Analisis SWOT yaitu singkatan dari sebuah strength yang dinilai positif, terus weakness yang dinilai negatif, sesuatu yang dipandang negatif, terus ada opportunity. Nah, ini bedanya di sini adalah kalau yang di atas ini sesuatu yang berada di, kemarin masih ingat di berada di bagaimana itu ya? Apa bedanya dengan opportunity? Yang dari dalam ya, Pak. Betul ya. Jadi kalau yang di bawah ini, kalau ini dari internal, dari dalam, betul, internal, sesuatu yang berada dari internal kita, dan yang di bawah ini sesuatu yang mempengaruhi kita, tapi berasal dari eksternal kita. Maka itu disebut dengan eh, apa namanya opportunity atau peluang. Peluang itu sebenarnya bukan, misalnya Anda punya uang banyak, itu tidak peluang itu ya, itu strength Anda. Kalau misalnya eh, apa namanya, kalau ini Anda ingin memajukan usaha Anda, nah, maka opportunity-nya barangkali adalah insentif pajak dari pemerintah. Itu dari luar itu. Atau misalnya pertumbuhan ekonomi yang lagi sedang menggeliat. Ya, itu. Atau kalau saya membuka bengkel apa namanya? Bengkel fabrikasi seperti bengkel semen Padang, opportunity-nya adalah eh, ya tingkat ekonomi yang semakin tinggi atau meningkat, pertumbuhan pabrik-pabrik peralatan pabrik di sekitar Sumatera itu juga opportunity. Atau Pemda memberikan insentif kepada usaha-usaha UKM dengan menurunkan pajak. Nah, misalnya itu opportunity ya. Atau tersedianya jalan tol eh, yang bagus ya, sehingga mempermurah transportasi. Nah, itu opportunity, bukan berasal dari Anda dari luar. Dan satu lagi adalah yang disebut threat ya. Threat itu adalah ancaman. Ini threat ya, jangan threat ada ancaman. Sesuatu yang positif ini negatif, bersifat ancaman yang datangnya dari luar. Biasanya umumnya adalah kata kuncinya adalah kompetitor kalau dalam kegiatan usaha ya, kompetitor kita. Misalnya kalau pabrik pembangunan workshop semen Padang itu ya mestinya adanya workshop yang sama di Sumatera. Nah, itu.
Atau misalnya sekaligus misalnya sarana transportasi sangat jelek dan mahal, nah, itu juga threat. Karena dia tidak berasal dari diri Anda, dia berasal dari eksternal Anda. Tapi kalau tenaga kerja Anda yang tidak kompeten, peralatan Anda yang tidak baik, atau lokasi Anda yang kurang bagus atau jauh sehingga mempermahal biaya. Itu adalah weakness ya, karena itu berasal dari Anda. Bedanya internal dengan eksternal ini apa? Sesuatu, ada yang tahu? Apa yang ciri khas yang bisa membedakan internal dengan eksternal? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Hmm? Mungkin ada sesuatu yang bisa memberi pendapat? Izin Pak, mungkin kalau internal bisa kita kondisikan, tapi kalau eksternal tidak bisa kita kondisikan, Pak. Betul sekali. Berarti itulah pembedanya. Jadi yang internal adalah controllable, betul ya, bisa dikondisikan, terkontrol, dapat kita kondisikan. Yang ini uncontrollable, uncontrol. Ini sudah direkam ya, uncontrollable. Maaf tulisan saya, controllable. Tidak dapat dikondisikan atau tidak dapat dikontrol. Anda tidak akan pernah mengontrol pajak pemerintah, Anda tidak akan pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa Anda kontrol. Tetapi peralatan Anda yang kurang bisa Anda kontrol dengan menambah peralatan. Tenaga kerja Anda yang kompeten bisa Anda kontrol untuk meningkatkan kompetensinya. Eh, Misalnya ketersediaan material yang bisa dikontrol. Sesuatu yang bisa dikontrol apakah dengan uang atau dengan kontrak, apa dengan segala macam. Nah, jadi intinya adalah SWOT itu adalah melihat sebuah, di sebenarnya ini yang dilihat itu institusi ya. Saya katakanlah kata institusi aja, institusi. Institusi ya, institusi dalam arti besar ya. Artinya institusi ini bisa perusahaan, bisa pabrik, bisa perbengkelan atau kegiatan usaha, bisa juga program studi teknik mesin, bisa juga fakultas teknik, bisa juga Universitas Andalas, bisa juga kepolisian, bisa juga segala macam pemerintah, Pemda. Jadi cakupannya apa? Besar, institusi atau organisasi. Ya, mungkin saya pakai kata-kata itu. Mungkin organisasi lebih cepat ya. Karena Anda punya usaha kecil, itu sebuah organisasi juga sebenarnya. Organisasi, organisasi. Nah, bagaimana cara melihat atau mengevaluasi sebuah institusi atau organisasi itu adalah dengan cara SWOT. Nah, nanti aplikasi dari SWOT ini nanti namanya strategic planning namanya, merencanakan strategik dari sebuah organisasi. Ya, Anda punya si ini, Vicky punya organisasinya di mana itu? Saya nggak tahu tuh, tenaga kerja atau apa. Pasti ada SWOT-nya. Dia akan melakukan SWOT untuk melakukan evaluasi. Mengapa dia perlu melakukan evaluasi? Karena dia melakukan perancangan, planning. Nah, yang paling sering untuk dilakukan nanti apa yang disebut sebagai strategic planning atau perencanaan strategis atau bahasa lainnya Renstra atau apalah nama-nama yang. Jadi ada visi misi nanti, karena semua organisasi punya visi. Kalau sudah bicara visi misi itu strategik. Strategik itu apa? Long term, jangka panjang. Ya, melihat sesuatu itu tidak dalam 1 tahun, tetapi 5 tahun lah kira-kira atau 10 tahun ke depan. Maka kita perlu merencanakan itu. Apakah unit usaha bisnis manufaktur kita, apakah tempat kita bekerja, nah, si bagusnya tempat bekerjanya di mana ini, saya tidak tahu. Nah, dia pergi, hilang deh. Nah, atau yang belum bekerja ini, ya, nah itu ini. Fakti di situ ada ininya, ada visi misinya di situ, di tempat usaha, tempat kerjanya. Ada, Pak. Ada ya. Nah,
Ada rencana strategisnya, apa Ya, aja tujuan Rens Renstranya Renstra ada. ada ya. Nah, itu selalu dimulai dengan sebuah eh, analisis SWOT biasanya. Jadi analisis SWOT itu gunanya itu apa? Untuk planning. Jadi kan manajemen nih, manajemen itu kan planning. Untuk planning yang cocoknya untuk sebuah institusi. Saya nggak tahu sih, bagus ini tadi pergi ini institusinya apa? Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Pak. Oh, Provinsi Bengkulu. Berarti punya visi misi di situ ya? Ada visi misinya? Ada, Pak. Nggak tahu. Hah? Ada. Ada. Pernah lihat ya visi misi? Ada Renstra dan segala macam. Ada ya? Ada, Pak. Ada, pasti ada lah ya. Pernah melakukan analisis SWOT pada organisasinya? Belum ya? Masih belum, Pak. Ya, ya. Jadi nanti dapat kerjaan itu menganalisis SWOT. Jadi gunanya ini karena dalam konteks manufaktur manajemen, ya saya menerangkan ini. Jadi apapun organisasi, ya. Nah kita kan organisasi yang bidang industri ya, industri sama aja perusahaan industri dan segala macam eh, punya apa namanya punya tujuan jangka panjang. Mengapa dia bisa hidup jangka panjang ya? Maka salah satu planning yang terpenting atau itu adalah SWOT ya melihat organisasi itu. Jadi apa yang dilihat biasanya? Yang dilihat itu biasanya ya ininya resourcesnya ya, resourcesnya dilihat. Jadi yang di SWOT itu apa? Resources. Resources itu ya 4M itu. Bagaimana tentang SDM-nya. Ya, SDM, sumber daya manusianya, sourcesnya. Ya. Biasanya ini ada data ini. Banyak data, ya, data. Misalnya di tempat saya SDM-nya itu dibagi dua, misalnya SDM saja. Contoh ya saya ambil contoh di sini aja. Dosen, dosen SDM. Terus tendik, tendik. Dosen ini banyak lagi nih SDM-nya. Apanya? Tentang pendidikan, pendidikan, pangkatnya, penelitiannya, datanya banyak itu. Apalagi misalnya pangkat penelitian, terus seminar yang diikuti, misalnya. Apalagi seminar atau jurnal yang sudah dibuat itu sama dengan penelitian tadi, penelitian yang sudah dia lakukan. Nah, sehingga kita lihat profil dari dosen kita sama dengan tempat gimana profil dari SDM kita. Oh, pendidikannya masih rendah-rendah, atau pangkatnya masih rendah, atau umurnya masih muda atau tua. Oh, sudah mau pensiun. Nah, tentu ada planning yang harus kita kerjakan. Nah, SDM, ya. Kalau di pabrik yaitu SDM-nya apanya? Kompetensinya. Sudah lulus apa saja sertifikasi yang sudah dia punyai. Terus umurnya, terus pengalamannya, recordnya dan segala macam. Nah, tendik juga sama-sama. Jadi ini penuh dengan data sehingga bisa kita lihat apakah ini merupakan nanti strength, apakah dia strength atau weakness. Karena ini internal ya, dosen dan tendik itu kan internal. Jadi dua aja, strength atau weakness. Kita tidak pernah bicara opportunity di situ. Opportunity misalnya kalau di tempat saya adalah tentu misalnya beasiswa dari Dikti, itu opportunity karena sesuatu yang berada dari eksternal dan kita tidak bisa juga kontrol. Kasihlah saya semuanya nggak mungkin, ya pasti itu opportunity. Tapi kalau kita bicara SDM, dosen dan tendik atau di sana pekerjanya itu merupakan kita nilai dia apakah strength atau weakness. Apa strength-nya plus 1 atau plus 2 atau plusnya banyak. Beda. Atau weakness-nya cuma minus 1 atau minus 2 atau minusnya banyak. Betul-betul lemah atau lemah. Nah, jadi ada proses data di sini. Data ini biasanya wujudnya pertama sekali kuantitatif. Kuantitatif. Artinya angka dengan angka ini, ya.
Kemudian barangkali dalam penjabarannya kita masuk kualitatif. Apa itu kualitatif? Ya dengan ya ini misalnya ini kualitatif ini +1 atau +2 ini kualitatif ini. Misalnya umur dosen di mesin itu di bawah 40 semua majority. Nah, itu apa artinya? Strength itu barangkali. Jadi dosennya masih muda, belum tua-tua. Strength-nya bagaimana? Positifnya 1. Jadi diambil dulu data umurnya seluruh dosennya. Setelah diambil dirata-ratakan, diolah datanya itu. Nah, itu yang disebut kuantitatifnya. Ya. Kemudian kita dalam penjabaran SWOT-nya kita jadikan kualitatif. Oh, ternyata angka itu baik atau sangat baik atau cukup. Nah, itu kualitatif ya. Hati-hati ya, kualitatif itu. Jadi kuantitatif, ada kuantitatif datanya, ada kualitatif. Nah, data itu yang menjadi pedoman kita, ya. Jadi data. Oke, jadi resources itu misalnya SDM-nya. Terus apalagi resources tentu yang berhubungan dengan M4 machine lagi itu namanya sumber daya peralatan, misalnya sumber daya peralatan ya, peralatan atau peralatan atau peralatan ya. Tapi dalam bahasa kerennya biasanya orang sebut ini sarana dan prasarana. Ya. Tentu kalau di pendidikan gedung kuliah, labor, peralatan labor, ya, mesin-mesin yang ada, itu adalah sarana prasarana. Kalau di FEKI tentu ada juga gedungnya. Terus apalagi bisnisnya apa di sana saya nggak tahu. Apa proses bisnis yang jalan di tempat unit FEKI itu? Oh, jasa, Pak. Jasa apa? Jasa standarisasi Pasti pelayanan. peralatan itu perlu ya. Sarana prasarana betul ya. Iya, Banyak lab, Pak. Alat pengujian. alat pengujian, sarana prasarana, gedungnya, terus standarisasinya dan segala macam itu sumber daya peralatan atau sumber daya ini. Nah, itu harus ada. Jadi 4M ya itu yang dilihat. Apalagi yang dilihat ya sumber daya eh, apa ya? Material ya. Kalau di sini ya sumber daya apa ya? Sumber daya alamnya atau sumber daya alam. Tapi kalau di pendidikan yang sumber daya materialnya itu digantikan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswanya, siapa mahasiswa saya? Kalau S1 dari mana aja dia? Apakah dari Sumbar saja atau beragam? Terus grade masuknya berapa? Terus nilai mahasiswa dari SMA-nya berapa? Terus ya macam-macam pendapatan orang tuanya berapa? Itu ada data-data yang banyak tentang kuantitatifnya. Dari data itu baru kita melihat kualitatifnya manusia mahasiswa kita ini gimana sih dari yang masuk ke saya. Oh, banyak pintar-pintar. Oh, sudah banyak pintar-pintar, orang tuanya penghasilannya tinggi juga. Jadi akan mudah dia kuliah. Nah, tentu itu. Terus NEM-nya wah bagus-bagus dari SMA favorit dan umumnya berasal dari tidak Sumatera Barat, dari macam-macam. Nah, itu kan kalau itu semuanya strength itu. Tapi kalau orang Payakumbuh aja semuanya isinya, atau orang Padang saja isinya semua, itu sudah mulai minus itu. Terus NEM-nya di bawah nasional lah yang masuk, itu. Atau apa namanya, ya apalagi ya tadi ya, pendapatan orang tuanya miskin-miskin yang masuk. Nah itu nanti eh, akan menjadi weakness ya sehingga akan menjadi suatu manajemen kita apa bagaimana kita bermanajemen supaya masalah itu bisa ini nah supaya mencapai visi misi kita nah itu yang disebut dengan ini nah jadi seluruhnya ini ya terkait dengan sumber daya kita SDM itu atau sumber daya metode ya sumber daya yang metode ya kalau metode yang satu lagi metode apa kalau di kuliah metode ini namanya kurikulum kalau di tempat saya nih kurikulumnya bagaimana
canggih atau enggak, gimana kurikulumnya, ya, adaptif atau enggak, kurikulumnya sesuai enggak dengan kebutuhan pasar, itu banyak itu analisisnya nanti. Nah, tentu kalau di bidang jasa sih ini nanti apanya yang metodenya itu, tentu barangkali apa namanya metodenya macam-macam nanti itu. Kalau di pabrik misalnya ini metodenya itu barangkali teknologi pengalaman yang sudah dia punyai itu metode itu. Dia sudah punya ini. Jadi udah tahu dia metode pembuatan itu semua. Teknologinya udah tahu semuanya. Nah, itu sebagai suatu. Jadi apa yang dilihat pada apa namanya SWOT ini adalah biasanya 4M itu atau keuangannya bagaimana. Nah, selain 4M itu juga dilihat nanti ini customer saya tuh kayak apa. Itu juga penting. Jadi tidak hanya 4M juga customer, profile customer saya tuh kayak apa. Jadi misalnya kalau Veki itu customernya apa? Siapa customernya? Nah, kalau perusahaan saya buat perusahaan apa ya? Pabrik ini, pabrik atau bengkel di Semen Padang. Siapa customer saya di daerah Sumatera itu? Bagaimana karakteristik customer saya? Nah, kita cari data-data. Berapa banyak customer saya yang mungkin? Terus apa usaha mereka, berapa tingkat penghasilan, berapa keluaran, ini kita harus tahu customer kita. Jadi selain 4M itu juga kita harus tahu customer kita. Nah, ini yang dia kita SWOT. Jadi kita SWOT itu tidak hanya satu hal, tapi banyak hal. Jadi kita SWOT prasarananya, kita SWOT manusianya yang ada di sana, kita SWOT peralatannya tadi, kita SWOT apanya namanya tadi sumber daya materialnya, ya, kalau atau mahasiswanya kalau di pendidikan, atau metodenya kurikulum kalau di tempat Anda tentu harus disesuaikan. Nah, itulah pilar-pilar yang harus di SWOT. Nah, gitu. Pilar-pilar yang harus di SWOT. Sehingga tujuannya apa? Nah, tool ini tujuannya adalah memang sekali lagi kan kita belajar planning atau manajemen. Tujuannya untuk manajemen, untuk melakukan proses planning. Ya, oke ya, untuk melakukan proses planning. Jadi dengan penjelasan ini sebenarnya Anda sudah bisa melakukan SWOT. Sudah bisa dilakukan tugas misalnya melakukan SWOT pura-puranya sebuah bengkel fabrikasi di Semen Padang misalnya. Dia punya alat-alat banyak, punya orang, punya kemampuan, punya histori proyek yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana posisi dia? Di mana strength-nya, di mana weakness-nya, di mana peluang yang ada, di mana opportunity-nya. Sehingga nanti ketahuan, ya, nanti apakah banyak di strength atau banyak di weakness, atau lebih cenderung opportunity, ya. Jadi kalau opportunity-nya plusnya banyak, ini trade-nya kecil, berarti berat ke sini dia nanti nih. Nah, nanti ada tuh kalau misalnya weakness-nya banyak sekali. Ini weakness-nya banyak, sedangkan plusnya cuma sedikit. Nah, maka dia berat ke weakness. Nah, jadi dia kondisinya kelemahannya banyak, tapi opportunity-nya cukup ada. Nah, nanti strategi apa yang mau kita lakukan untuk itu. Nah, itu nanti di kuliah berikutnya. Jadi tambah kuliah berikutnya nanti bab berikutnya nanti adalah perencanaan strategik atau strategic planning. Nah, bagaimana kita mewujudkan visi misi kita ke depan itu berdasarkan SWOT ini. Ya, jadi apa namanya? Kita lihat posisi kita itu di mana. Ya, ada pertanyaan? SWOT? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Berarti dalam pembuatan SWOT itu kalau apa ya? Seperti flowchart-nya berarti menurunkan dari yang 4M tadi, Pak. Habis itu baru diklasifikasikan ke dalam SWOT ya, Pak. Iya, iya. Ya, jadi kalau flowchart-nya mungkin analisis SWOT itu pertama data. Tapi data memang terkait dengan 4M minimal. Minimal itu kalau di apa namanya kan 4M itu sumber daya manusianya, sarana prasarana, ya kan?
Terus apalagi ya kalau di mesin itu di sekolah itu mahasiswanya, tapi kalau di tempat Bapak itu customer-nya barangkali ya. Customer-nya siapa gitu ya. Ya, tempat fikih itu customer-nya siapa. Jadi profile customer-nya bagaimana. Eh, biasanya sarana prasarana sekarang ini yang teknologi informasi sudah satu bidang di SWOT itu. Jadi dikhususkan di tempat kami di eh, apa namanya yang menstandarkan ini biasanya kalau di pendidikan namanya BAN, Badan Akreditasi Nasional. Apa-apa aja butir-butir yang di SWOT itu. Nah, di BAN itu tidak salah ada 7, tidak salah. Itu yang saya bilang SDM-nya, sarana prasarana, kurikulum, mahasiswa, terus ini teknologi informasi juga masuk. Nah, kalau tempat Pak Fikri ini mungkin ada juga itu standar dari nasionalnya apa saja item-itemnya. Tapi kan logikanya 4M sebenarnya. Kalau kita mau kopras lagi ya 4M-nya. Resources-nya yang kita mau lihat ya. Betul itu. Oke Fikri ya. Betul itu. Kita lihat datanya. Dari data tadi pertama yang diambil data kuantitatif yang paling bagus. Ya. Tentu kita lihat berapa banyak tenaga kerja kita, berapa umurnya berapa saja, pangkatnya apa saja, kompetensi yang dia punyai apa, pengalaman dia apa. Nah, itu menjadi data. Data itu nanti dikualitatifkan. Misalnya kualitatif, misalnya dari segi umur ternyata rata-ratanya 45. Nah, jadi kualitatifnya sumber daya tenaga kerja tempat kami eh, relatif cukup muda gitu. Nah, itu relatif cukup muda, itu cukup muda atau itu menjadi data kualitatif. Karena ya 45 lah. Kalau misalnya hampir 55 gitu itu sudah datanya. Itu weakness itu. Biasanya umurnya sudah tua mau pensiun lagi. Oke ya Pak Luki ya. Mungkin Ya ada Pak, mungkin. makasih Pak. Nah, ini analisis SWOT. Sebenarnya ada yang saya berikan tadi di apa namanya, bagaimana dari data-data itu dikumpulkan seluruhnya nanti kelihatan itu di mana berat kita, apa di strength atau di weakness atau opportunity kita yang banyak atau malah threat kita yang lebih besar. Nah, itu akan menjadi berbeda-beda kita melakukan apa namanya perencanaan. Kalau banyak weakness kan lain perencanaan kita kalau kita strength-nya banyak. Kalau strength-nya banyak kita lebih ofensif namanya. Jadi desain-desain planning strategik kita ofensif. Kita strength-nya banyak kok. Tapi kalau weakness-nya banyak, janganlah ofensif. Nanti kedodoran mati kita langsung. Uangnya nggak punya, kan modalnya nggak ada. Itu weakness semua kan. Sumber dayanya nggak tanggung-tanggung. Ya janganlah begitu. Ya, jadi strategiknya lebih banyak bertahan barangkali. Ya, restorannya bagaimana mungkin peningkatan SDM-nya dulu. Jangan buka cabang banyak-banyak gitu ya. Atau apa. Padahal tidak punya strength apa-apa. Apalagi trade-nya banyak. Ya, tambah kacau. Weakness-nya banyak, trade-nya banyak. Nah, nanti mati dia perusahaan itu. Oke, itu. Oke, ini apa namanya contohnya ya. Jadi kemarin ini saya apa namanya kalau Anda lihat ini SWOT lucu-lucuan ya. Jadi seorang anak SMA ingin pacaran, terus dia melakukan analisa, evaluasi dirinya sendiri, namanya self evaluation namanya, evaluasi diri namanya. Alat evaluasinya dia pakai SWOT. Nah, kekuatannya. Nah, tampang saya cukup lumayan. Memang data kuantitatifnya tidak ada ya. Tampangnya cukup lumayan ini. Jadi 7 lah nilainya gitu ya. Enggak. Terus data kuantitatifnya dia 3 besar di kelas. Nah, berarti kan itu kuantitatif. Artinya kualitatifnya Pak nggak bodoh-bodoh banget gitu. Itu kualitatif. Nah, selama ini cukup uang untuk jajan. Nah, ini kualitatif ini. Tapi kalau kuantitatifnya misalnya belanjanya dikasih sama ibunya sehari 20.000. Nah, itu kan cukup tuh. Nah, berarti selama ini cukup ini.
Itu data kuantitatifnya 20.000, data kualitatifnya cukup uang, kan begitu, bisa mengerti ya. Nah, kelemahan tidak percaya diri, ya, ini kualitatif. Memang susah nih nilainya nih kuantitatifnya. Tidak percaya diri, masih minder ketemu cewek. Nah, jadi sesuatu yang harusnya bisa diperbaiki. Yang kata Vicky itu bisa dikondisikan ini, karena dia internal sifatnya. Nah, tidak punya kendaraan pribadi. Nah, itu kelemahan dia bilang, tidak punya motor, jadi nggak bisa bawa ceweknya gitu ya barangkali. Kelemahan. Tapi bisa diminta kan sama orang tua kan. Ini bisa dikontrol ini, bisa dikondisikan. Ya, kelemahannya bisa ini. Nah, itu yang kelemahan. Kalau peluang itu adalah sesuatu yang di luar kita. Ya, kalau dalam mencari pacar tentu peluangnya adalah banyak teman punya adik cewek cantik. Nah, itu kan peluang. Sesuatu yang berada di luar kita yang memberi peluang kepada kita atas tujuan kita, tadi perencanaan kita. Banyak yang punya cewek cantik. Tapi tidak bisa kita kontrol, nggak bisa kita bilang cewek cantik, lu pacar sama saya, gitu nggak mungkin. Nggak bisa itu. Kita tidak bisa mengontrol ciri-cirinya ya. Di kelas masih banyak murid cewek yang belum punya pacar, itu juga peluang. Ya, tentu kalau orang tidak punya pacar, tentu punya peluang. Sesuatu yang positif yang mendorong tujuan kita tadi. Ancaman ya cowok di kelas lain banyak yang ngeceng di kelas gue. Artinya ini saya ambil dari tempat lain, ini bukan bahasa saya ini ya, saya copy paste dari lucu-lucunya SWOT gitu. Ya. Jadi ancaman kita adalah kompetitor kita adalah cowok lain. Ya, emangnya kita saja yang mau pacaran, tentu orang lain juga mau pacaran. Itu that's your competitor. Ya. Nah, jadi dalam perencanaan strategi ini yang paling penting itu mencari kompetitor. Kita harus melihat kompetitor kita siapa. Sebenarnya tuh dia bagian dalam tanda kutip musuh kita tuh. Yang membuat kita hancur tuh dia itu sebenarnya. Kalau Anda bangun pabrik Anda harus lihat pabrik yang sama itu siapa. Ya, itu. Kalau kita bangun UNAD, kompetitornya UNP sekarang nih. UNP atau ya ITB atau USU. This is your competitor kita. Oke ya. Nah ini oke ya. Nah, jadi ini penting juga nih dalam kata-kata ini. Jadi analisa SWOT bisa dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan. Topik permasalahan tadi kan kalau yang cewek itu mencari cewek ya, itu masalahnya itu. Kalau di tempat Vicky itu tentu topik atau permasalahannya bagaimana apanya ya, visi misi jasa ya, bagaimana jasanya itu bisa dapat berkualitas. Ya, berkualitas jasanya atau apa namanya? Dipercaya, trust and quality. Itu biasanya di kualitas larinya ke sana, dipercaya, trust, quality, itu topik permasalahannya. Nah, bagaimana melihat itu dari 4 sisi yang berbeda? Ya, tadi SWOT tadi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah suatu rekomendasi nanti ya. Nah, barangkali rekomendasi yang paling umum adalah kalau dia kuat, tentu dipertahankan. Kalau dia banyak keuntungan, ditambah lagi. Ya, kalau dia banyak kurang, dikurangi kekurangannya itu. Biasanya begitu. Tentu ini program-program bagaimana kekurangan itu dilakukan. Itulah yang disebut rencana strategiknya. Dan bagaimana ancaman itu bisa dihindari. Bagaimana peluang itu bisa ditangkap. Kan begitu. Itulah kegiatannya. Apakah di perusahaan nantinya melakukan promosi besar-besaran, itu dalam rangka mengurangi kekurangan. Barangkali dia belum terkenal, maka dia mempromosikan. Bagaimana cara mempromosikan? Pakai Facebook, pakai koran, pakai media TV. Kan banyak itu usaha kayak gitu. Bagaimana misalnya apa namanya dia tingkatkan sumber daya manusianya? Tentu ada program-program peningkatan sumber daya manusia. Apa bisa dengan peningkatan kompetensi, dengan memberikan sekolah, supaya mungkin Vicky nanti di sekolah dari kompetensinya akan meningkat, pengetahuannya lebih luas. Dia tahu SWOT dari tahu ini dan segala macam, sehingga dia bisa melihat unit usahanya lebih baik. Nah, begitu. Nah, itu bagaimana ditingkatkan kekurangan. Kalau kita tahu kekurangan kita, nah itu nanti sesuatu perencanaan itu mulai dari sana. Ya, sesuatu perencanaan mulai dari sana. Oke, itu yang analisis SWOT. Mungkin saya akan kasih tugas supaya
Ini ya. Ini menarik juga. Nah, ini contoh-contohnya ya. Suatu perusahaan ya. Ya, memang ini sifatnya kualitatif, tidak ada kuantitatif ini. Ini sudah, jadi seharusnya sebelum ini ada data dulu, data kuantitatif. Dan di data kuantitatif baru ada gambaran kualitatifnya ya. Nah, ini belum ada pula jabaran kuantitatifnya ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Cuma ya, ini jangan kepakaran ya, lokasi, kualitas produk ya, yang berkaitan dengan produknya. Kelemahan ya dari segi marketing. Nah, tadi saya bilang 4M itu banyak lagi ya. Terus ada lagi customer ya, dari ya tidak hanya resourcesnya dilihat ya, customernya. Terus kalau untuk produknya juga dilihat itu. Terus produknya sendiri. Kalau ini banyak dibahas produknya. Kalau lokasi misalnya ini kan 4M juga nih, sarana prasarana. Kualitas, nah, ini banyak produk juga dibahas ini, tentang produknya juga. Nah, kalau peluang itu tentu pasar yang berkembang, nah, terus segmen pasar baru, ini pasar-pasar semua nih kata-katanya. Jadi udahlah pasar aja. Kalau ancaman ini katanya kompetitor semua ya. Jadi ya kompetitor semua ya. Ini saya lihat. Nah, ini baru pajak satu ya. Udah, ini contoh. Jadi pajak yang membuat usaha itu mati yaitu ancaman juga. Ini contoh. Menarik juga melihat Telkom. Telkom ini saya dapat dari internet ya. Telkom ini adalah bukan Telkomsel ya. Telkom ini adalah yang sekarang jadi IndiHome kalau nggak salah, atau telepon rumah ya. Itu nasibnya tragis juga kalau dibandingkan dengan Telkomsel yang dulu masih bayi, sekarang jadi merajai. Telkom ini dulu terkenal 30 tahun yang lalu ya, 1990 ya, 30 tahun yang lalu, sudah lebih ya 30 ya. 40 tahunnya, 30 ya. Nah, 30 tahun lalu sudah sangat terkenal Telkom. Tapi kalau kita lihat sekarang ini nasibnya jelek. Nah, di tahun 1990 dia melakukan SWOT yang seperti ini bunyinya ya. Strength-nya adalah kekuatan finansial yang besar. Ya betul, ketika itu dia Telkomsel itu tidak ada apa-apanya, itu dulu tidak ada malah ya. Membuatnya mudah melakukan investasi. Nah, dulu namanya peralatan telco, saya kurang mengerti ini, yang mahal dia lari ke sana. Kekuatannya telah memiliki jaringan infrastruktur yang luas mencakup wilayah tanah air. Jadi tiang-tiangnya udah banyak itu Telkom. Nah, sekarang tiang-tiang itu kalau tidak salah dipakai untuk IndiHome. IndiHome ya. Ya, dan penetrasi pasar. Nah, weakness, jumlah pekerja yang terlalu besar sehingga kurang efisien. Nah, ini dari SDM-nya. Ya. Terus dari segi SDM, Telkom dibebani dengan beragam peraturan. Jadi ada peraturan-peraturan yang eh, terus dinamika internalnya itu nggak bisa adaptif juga dengan kondisi pasar. Ini mungkin yang saya lihat, saya baca ya. Maaf. Opportunity. Nah, dia sudah melihat perkembangan teknologi internet yang sangat pesat di tahun 1990. Nah, barangkali ini larinya ke IndiHome akhirnya. Ya, kalau nggak salah Telkom itu dulu ya menjual internet dia, menjual internet. Permintaan pasar yang masyarakat ya, jadi pasar yang luas untuk ini, jumlah penduduk Indonesia yang besar itu dianggap sebagai peluang yang sangat bisnis. Nah, kalau Anda lihat di sini dia sudah menggarisbawahi, ini data resmi dari Telkom ya. Teknologi seluler, nah, yang telah menggerus pendapatan. Nah, jadi dia tahu treatment kompetitornya siapa ketika itu adalah telepon seluler. Karena mengapa? Dia Telkom itu hanya di fixed phone. Anda tahu ya, bukan Telkomsel kita bicara ya, Telkom. Itu yang apa namanya, yang yang dulu pernah dia beralih ke seluler tapi mati kalau tidak salah. Masih ingat Anda apa namanya? Ada dia punya CDMA, nggak salah, teknologi yang di sini. Mungkin pernah tahu ya. Ada handphone dari Telkom dulu. Apa namanya? Lupa saya. Nggak tahu. Ada yang tahu? Masih ingat? Nah,
akhirnya mati dia ya. Jadi dia membayangkan teknologi treatnya zaman itu adalah telepon seluler. Ternyata benar. 30 tahun kemudian dia hancur gara-gara telepon yang di rumah itu tidak diminati orang lagi. Karena orang sudah pakai semuanya seluler. Sehingga dia mungkin eh, membidik bidang usaha lain. Nah, dulu ada nih teknologi lain. Kalau saya lihat sekarang Telkomnya lebih kepada membidik bidang-bidang usaha seperti IndiHome dan internet, saya kira. Dia menjual. Itu aja. Kalau Anda pakai IndiHome, itu masih Telkom. Nah, itu. Ini sebenarnya di tahun 1990 itu dia sudah terbayang kondisi yang akan terjadi. Dia sudah melakukan SWOT ini. Tapi ya mungkin antisipasi rencana strategiknya agak susah. Dia mungkin membangun selulernya, pernah dia bangun tapi kalah dengan Telkomsel. Kalau tidak salah dia pakai teknologi CDMA, Telkomsel itu memakai teknologi apa ya, GSM kalau tidak salah. Betul? Betul ya? Ada tahu itu teknologi yang dipakai ini ya, Telkom seluler itu adalah GSM. Dia berusaha pakai CDMA. Saya pernah beli itu, tapi tidak pernah saya pakai lagi. Ya, oke. Nah, ini yang disebut dengan SWOT. Ya, nanti kita coba exercise dengan tugas dan segala macam. Kemudian kita sebelumnya ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Bentar, saya pause dulu. Saya harus ke ini dulu ya, ke kamar. Saya ke belakang dulu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah tuline. Nah, sekarang diagram tulang ikan. Nah, ini atau fishbone namanya. Fishbone itu tulang ikan ya. Bone itu tulang, fish itu ikan. Jadi ini sebuah tool manajemen juga yang terkenal ya, yang sangat sederhana dan kalau di dosen ini setiap masalah harus pakai fishbone sekarang ini ya. Jadi kalau Anda mengajukan suatu penelitian, dilihat dulu bagaimana fishbone-nya. Nah, gitu. Jadi ini sudah peralatan yang standar ini ya. Kalau yang belum tahu ya harus mengerti ya cepat. Jadi diagram tulang ikan ini saya baca ya atau dikenal dengan fishbone, dia disebut juga diagram Ishikawa. Ini Ishikawa ini karena penemunya memang namanya dari Jepang, Ishikawa. Ya, atau disebut juga diagram sebab akibat. Nah, cause and effect yang diperkenalkan oleh orang bernama Kaoru Ishikawa. Idenya adalah berpikir tentang penyebab-penyebab yang mungkin dan alasan yang menyebabkan efek atau masalah. Jadi begini, dia kalau manajemen itu kan sebenarnya perencanaan itu kan mengapa kita merencanakan karena ada masalah sebenarnya, ada problems, ada akarnya. Tentu kita harus mencari dulu siapa akarnya ini. Itu benang merahnya, ya. Jadi tindakan manajemen itu sebenarnya lebih kepada mencari solusi atas masalah yang ada. Oke ya, mencari solusi atas masalah yang ada. Kalau sudah jalannya ya ngapain harus ini? Yang problemnya dilihat. Nah, cara melihat problem itu atau penyebab dan efek yang ditimbulkan itu disebut diagram fishbone diagram. Oke ya.
Jadi diagram ini menghasilkan penemuan tentang penyebab. Nah, akar. Penyebab ini kan akar dari masalahnya. Root of the problem atau cause-nya apa. Nah, maka menjadi salah satu metode perbaikan yang kontinu yang untuk diarahkan. Jadi ini kalau kita tahu penyebabnya, kita bisa melakukan planning, perencanaan. Saya sudah tahu, oh ternyata setelah saya lihat, inilah akar masalahnya. Secara sistematis, secara Fishbone. Sehingga saya bisa melakukan proses perencanaan atau planning. Sekali lagi tujuan kita kan planning. Ya. Jadi di awal manajemen itu planning. Ini yang disebut Fishbone. Nah, jadi konsep utamanya adalah menjabarkan masalah-masalah ini dan penyebabnya yang dibagi menjadi penyebab utama dan penyebab lain. Jadi apa ya? Nanti di Fishbone itu ada apa namanya? Ada kepala ikan, kan tahu ikan ya? Bukan ikan nih saya ini mungkin mana tadi ini ya masih ikan ya. Saya ambil ya, saya ambil terkosong satu. Nah, Anda tahu, jadi Fishbone itu seperti inilah. Maaf, ini saya gambarkan. Nah, gini. Ini kepala ikannya. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini adalah tulangnya, fishbone-nya. Nah, ini efek namanya. Efek yang ditimbulkan. Yang terlihat tuh, misalnya inilah. Nah, efek ya. Ini efek. Ini cause-nya, penyebab. Jadi maka diagram itu namanya cause effect diagram. Penyebabnya itu banyak. Nah, banyak. Oke ya. Penyebabnya itu bisa dilihat juga dari 4M atau 6M. Biasanya orang melihat dulu dari 4M atau 6M. Biasanya gitu. Contoh kita ambil. Misalnya Anda tahu naik pesawat ya, pesawat sering terlambat. Misalnya Garuda apa ya? Dulu ya Lion ya, sekarang sudah lumayan lah. Lion Air sering terlambat, itu efek ya. Efek. Sering apa namanya? Terlambat ya, jadwalnya jam 11. Nah, berangkatnya jam 11 lewat 15 atau setengah 12. Itu efek. Itu masalah kan? Nah, efeknya itu. Cause-nya apa? Cause-nya itulah tulang-tulangnya. Nah, dari tulang-tulangnya ini ada tulang kecilnya juga ya, tulang kecilnya juga. Tentu ikan itu punya tulang kecil juga. Nah, ada tulang besarnya itu, barangkali cara yang paling mudah adalah melihatnya dari 4M. Kalau 4M tentu dari pertama dari apa namanya? Dari manusianya. Manusianya siapa? Ya, itu manusianya apa ya? Manusianya tentu mulai dari manusia di sini ya. Jadi M manusia tentu mungkin ini. Jadi manusia apa yang menyebabkan terlambat dia ya. Oke. Sebentar, dari manusia apanya ya? Mungkin dari manusia pilot. Pilotnya pastinya harus disiplin ya. Dari manusia misalnya tukang ininya, tukang tiketnya, tukang apa namanya? Tiketnya. Nah, pokok tentu yang berhubungan dengan apakah dari pilot, apa dari eh, apa namanya, dari petugas boardingnya, atau petugas untuk ininya, untuk apa namanya, mengupload koper-koper kita, bagasi, petugas bagasi ya. Nah, itu yang disebut dari ini. Apa masalah di sana? Nah, ini saya belum menemukan jawaban. Oke. Itu M pertama barangkali ya. Yang kedua dari mesinnya, dari pesawat sendiri itu, dari pesawatnya, dari pesawat ini, dari pesawat.
Atau mungkin di sini ya, kita di sini ya oke, dari pesawat lah ya, dari pesawat barangkali. Nah, tulang-tulang kecilnya dari pesawat misalnya apa namanya, terlambat dalam pengisian bahan bakar, itu juga bahan bakar. Dari segi pesawat misalnya ada pesawatnya sudah lama, akibatnya sering ada sensor yang rusak. Itu juga sensor ya, sensor. Atau dari pesawatnya apa misalnya yang menyebabkan itu? Ya yang lain macam-macam lah. Dari pengisian bahan bakar mungkin terlambat ya. Terus dari penumpang, penumpang ini material lah itu, yang customernya penumpang. Nah, penumpangnya tidak disiplin, ya. Nah, terus apanya penumpangnya ya yang lain ya mungkin itu. Kemudian dari segi ya enggak banyak ya. Kemudian mungkin tulang yang lain mungkin dari segi lingkungan itu cuaca ya, cuaca. Terus eh, ya dan lain-lain. Terus apa lagi ya? Tulang besar dari pesawat, dari ini. Nah, coba kita lihat yang saya punya ininya. Coba kita lihat ini kajian yang sudah ada nih. Kita pilih yang sudah. Nah, nih sama ya. Ini ya saya tadi ini mau cerita nih sebenarnya. Jadi coba kita lihat nih yang sudah ada aja lah. Keterlambatan penerbangan pesawat. Jadi keterlambatan awak, orangnya ya, awak. Jadi pramugari dan ininya ada enggak menjadi penyebab itu, atau keterlambatan penumpang ada enggak? Jadi ini harus ada data. Kita kumpulkan data. Kalau Anda bekerja di bidang ini, Anda kumpulkan data ya. Terus mesinnya dari pesawatnya ya, pesawat lambat atau ada masalah sensor yang rusak, tadi kegagalan mekanik ya. Kalau yang lingkungan ya cuaca. Oke, itu sama saya. Terus dari jadi bahan bakar ya tadi ya. Terus ada bagasi. Dari prosedur. Nah, prosedur check-in yang berbelit-belit barangkali begitu, tidak cepat dan segala macam. Terus ada pengumuman kedatangan yang buruk sehingga tidak sampai di konsumen, sehingga konsumennya penumpangnya tidak datang tepat sehingga dia boardingnya lambat sehingga semuanya akhirnya terbangnya lambat. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta ada satu lagi nih, antrean yang panjang dari pesawat karena jumlahnya banyak tapi landasan pacunya cuma 2. Itu juga menjadi masalah itu. Itu seringnya kalau saya itu menjadi keterlambatan juga. Saya sering mengantri sampai 4 pesawat mengantri di belakang. Ya, itu jadi masalah. Nah, tentu inilah yang disebut dengan fishbone diagram. Kita melihat ini adalah efek yang ditimbulkan adalah terlambat. Ini penyebab masalahnya. Nah, dalam fishbone diagram kita harus melihat, mensurvei ini. Setiap ini harus disurvei. Keterlambatan awak. Kita kumpulkan data 1 tahun terakhir. Seberapa sering sih keterlambatan pesawat? Misalnya pilot dan pramugarinya terlambat datang. Seberapa banyak sih kasus-kasus penumpang terlambat? Sehingga ini planning kita lain. Nah, kemarin Lion itu pernah saya ditinggalkan itu di Bali. Karena mengapa? Saya datangnya sudah 40 menit sebelumnya, tapi dia bilang 45 menit harus datang Pak sebelumnya. Bapak 5 menit terlambat, sehingga sudah close Bapak punya. Jadi gimana? Tiket Bapak angus katanya. Wah, akhirnya saya tidak bisa terbang. Beli tiket lagi Pak. Jadi gimana? Ya, Bapak tiketnya sudah angus. Peraturan kami 45 menit sebelum berangkat sudah boarding. Sudah sudah check-in. Nah, ternyata keras juga ya. Nah, mungkin karena akibat terlalu banyak penumpang seperti saya yang cuek-cuek aja, sehingga saya itu menjadi penyumbang keterlambatan Lion. Barangkali begitu dia bilang ya. Dan saya kena penalti dia karena dia buat perancangan planning baru. Dengan planning baru itu sehingga dia bisa mengurangi
keterlambatan. Karena delay ini menjadi problem utama di pesawat ini. Kalau pesawatnya nggak pernah delay, ya itu pasti dibeli orang. Yang membuat orang kecewa itu kan delay. Itu persoalan pertama di pesawat itu. Nah, tentu ini. Nah, dari semua ini harus dinilai nih mana yang nomor satu, nomor dua. Jadi yang membuat terlambat. Mungkin kalau kita data statistik setahun terakhir ini nomor satu nih cuaca, nomor dua penumpang. Jadi nanti dapat data ini, data-data begini. Yang paling banyak penyebab itu cuaca, yang kedua itu penumpang, yang ketiga itu adalah prosedur yang lama, katakanlah dalam check-in. Nah, terjadi ada sedikit tentang masalah kegagalan mekanik yang menjadi terlambat. Ya, ada bagasi pernah beberapa kali menjadi terlambat. Saya seperti begini, dapatlah data ini. Dari yang terbesar, misalnya ini katakanlah dapatnya 60% ini penyebabnya dari cuaca sampai yang sehingga kita bisa buat program kegiatan memplanning seperti SWOT tadi juga di Fishbone ini adalah kita merencanakan apa tindakan manajemen untuk mengobati ini. Nah, tujuan kita itu. Oke ya, kira-kira itu bayangan dari Fishbone diagram. Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Ada? Lanjut. Ibu ini yang cewek siapa? Rahma siapa namanya? Ada pertanyaan? Iya, Rahma Pak, nggak ada. Ya? Ada? Oke ya. Nah, sebenarnya Fishbone diagram ini dengan SWOT ini ya sama-sama sih. Hampir sama sih. Tapi Anda bisa nggak lihat apa perbedaan prinsip dari Fishbone diagram dengan SWOT kira-kira penggunaannya? Tadi kan apa ya? Fishbone tuh gitu. SWOT tuh begitu tadi ceritanya. Sekarang Fishbone diagram itu kayak gini ceritanya. Dia sama-sama alat untuk perencanaan. Ini kan untuk merencana juga, untuk planning. Yang SWOT juga untuk planning. Itu sama-sama. Tapi Anda bisa melihat nggak dari contoh yang saya berikan ini ada perbedaan sedikit. Gimana? Kalau dari SWOT itu ada sisi positifnya, Pak. Oh ya, ada positif, ada negatif ya, betul betul. Ini dia ada sisi positifnya, negatif semua. Ya betul juga sih Rahma ya. Ya SWOT itu melihat tuh ada yang positif, ada yang negatif. Kalau ini melihatnya masalah aja semuanya kan. Ya gitu maksudnya. Yang negatif hanya ya, negatif ya. Iya, Pak. Ya, ya boleh, bagus itu baru ya menjadi penyebab. Karena cause efek penyebab masalah. Ya, efeknya tentu masalah. Ada lagi? Nah, ini contoh lagi sebelum saya sampai ke sana ya tujuannya. Jadi ini misalnya masalah produk yang tidak sesuai dengan kualitas yang diingini. Nah, jadi problemnya misalnya kita punya pabrik, ada standar kualitas, ternyata reject. Ya, tingkat rejectnya itu misalnya ada reject sebesar 20% dari total produksi. Tapi masalah besar nih, reject ini kan uang yang rugi nih. Uang sesuatu yang reject ya tidak diterima. Itu masalah. Nah, di sini Fishbone dia coba cari tulangnya, penyebabnya. Nah, cara melihatnya barangkali itu dasar utamanya barangkali 4M tadi juga. Jadi mesin, manusia, metode atau proses ya, material. Nah, tentu ditambah produknya atau customer-nya ini mungkin ditambah nih, tambah pengukurannya atau lingkungannya. Nah, itu tulang-tulang besarnya lah kira-kira. Ternyata kalau mesin bagaimana? Tulang kecilnya. Nah, ini dilihat nih. Mesin yang ada tua. Tentu ini akan menjadi problem juga penyumbang.
Nah, eh, ini ada salah, ini tahu saya, pemasangan salah. Pemasangan salah ini apa maksudnya juga? Barangkali mungkin mesinnya salah dipasang atau apa, sehingga barangkali itu membuat produknya reject. Tapi yang jelas kalau mesin tua kan itu biasanya toleransi presisinya jadi bermasalah biasanya. Atau kalau pengelasan jadi jelek pengelasannya kalau mesinnya tua ya. Mesinnya sudah lama gitu. Terus kalau dari manusia ya, ini kita lihat ternyata manusianya tidak kompeten, tidak ada pelatihan. Ya, manusia tidak pernah dilatih. Ya, sehingga banyak problem reject lah ya. Terus mungkin dia bekerja apa namanya sampai siang hari kurang konsentrasi, mungkin makannya tuh ngantuk-ngantuk dan segala macam. Atau tidak ada orang yang supervisor di atasnya yang mengawasi pekerjaan tersebut. Nah, barangkali ini akan menjadi penyumbang juga. Oke ya. Nah, kalau proses misalnya sini, proses di bawah ya, tidak, kalau saya bilang ya tidak ada SOP misalnya, adanya apa namanya, tidak ada prosedur yang jelas bagaimana cara membuat yang standar, barangkali rancangan proses yang jelas. Nah, itu juga proses ya. Itu menjadi sumbangsi dari sebuah. Kalau material misalnya ternyata bahan baku yang diterima udah rusak. Nah, ini udah dari bakunya udah rusak. Apa mau diproses ya, bahan bakunya sudah nggak bagus. Ya. Sama dengan pengelasan, cacat pengelasan itu kalau misalnya elektrodanya sudah salah dengan ininya, apa namanya, elektrodanya salah dengan logam pengisinya dengan logam yang diisinya tidak sama, nah, itu udah sumber cacat itu. Nah, mungkin itu, misalnya kalau pengelasan kasusnya ya, ya, misalnya proses penanganan material, misalnya material yang datang tidak dites, apa namanya, tidak diuji, sehingga spesifikasinya nggak jelas. Sehingga ketika dilas misalnya tadi, ya tidak sama. Sehingga akan menimbulkan ketidaksamaan material, sehingga hasil lasnya pasti cacat. Oke. Nah, lingkungan misalnya berdebu dan lain-lain, suhu yang tinggi dan segala macam. Ini bisa menjadi penyebab. Jadi dari suatu masalah, intinya kita bisa mencari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 penyebab masalah. Nah, dari belasan penyebab masalah itu, kita harus melakukan survei setiap masalah yang ada. Kita jelas, ini masalahnya sering terjadi atau tidak ada. Bisa jadi ini hanya dugaan masalah saja. Nah, sehingga tadi nanti dari surveinya nampaklah, nanti dapat suatu diagram, nanti namanya Pareto, kira-kira namanya nanti ya. Namanya nanti kalau saya kenalkan dulu namanya Pareto. Pernah mungkin belum ada yang dengar. Yang bisa melihat distribusi kejadiannya itu. Barangkali penyebab kualitas setelah saya yang jelek karena mesin-mesin saya tua ini yang nomor 1, yang paling besar, misalnya 40% penyebab kualitas saya ini. Nomor 2 karena tidak ada pelatihan, misalnya ini 30%. Ya. Yang ketiga misalnya tidak ada cek material yang bagus, kontrol kualitas, ini mungkin 10%. Yang lainnya cuma 1%, 2%, 3%, kecil semua. Dengan data ini, kita bisa melakukan planning yang benar. Kalau mesin tua menjadi masalah, yuk planningnya adalah retrofit atau membeli mesin baru atau memperbaiki kualitas mesin yang ada. Nah, itu bisa pilihan. Ya, kalau masalahnya pelatihan, yang datang itu tamatan SD yang tidak banyak tahu, yang hanya pengalaman saja, tentu kita lakukan sertifikasi tentang ininya sesuai standar juga. Itu masalah problem kualitas misalnya. Atau terakhir tadi kalau masalahnya tidak adanya seleksi bahan yang masuk sehingga yang masuk itu bisa bermacam-macam, tentu kita melakukan kontrol yang ketat di bahan masuk. Atau persyaratan penyediaannya kita ketatkan hanya yang ini. Nah, itu ada tindakan-tindakan manajemen planning yang harus kita lakukan berdasarkan fishbone diagram. Oke ya. Nah, jadi kira-kira fishbone diagram ini apa bedanya dengan SWOT?
Sama? Ini Pak, Ya. kalau menurut Rahma, yang Fishbone ini udah bisa dibilang evaluasi gitu Pak. Kalau yang SWOT itu baru tahap awal. Tahap awal ya. Oke, baik ya. Artinya bayangan Rahmat SWOT itu lebih umum, sedangkan Fishbone ini lebih hal-hal teknis yang kecil ya, yang lebih khusus ya. Kira-kira begitu ya? Ya, Iya Pak, dan yang kalau Fishbone ini kan udah dilakukan sebelumnya dan terjadi masalah, baru dievaluasi. Kalau yang SWOT kan sebelum baru mau direncanakan. ya, ya. Baik, baik. Yang lain? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Berarti kalau yang dari apa yang Rahma tadi, yang Bapak tadi juga, berarti kalau SWOT itu berarti secara umum, cuma kalau yang Fishbone ini memang mengambil case tertentu ya, Pak? iya, ya lebih kalau dilihat tadi kasusnya begitu ya. Jadi misalnya ada problem kualitas. Saya satu lagi misalnya kita contoh, apalagi saya contoh ini pesawat. Tadi ada contoh lagi, nggak ada ya. Misalnya ini kecelakaan kerja di industri kan bisa juga karena ya kalau kita ambil contoh kecelakaan kerja itu kan problem juga ya. Tingginya tingkat kecelakaan kerja di pabrik. Bisa juga karena adanya metode yang nggak benar, ada manusianya yang cuek, atau dari segi mesin ini mungkin apanya ya, palang-palang peraturannya apa namanya itu, yang mengingatkan itu, warning tentang itu mungkin itunya. Nah, itu bisa lihat di akar. Jadi gimana Vicky? Ya itu. Ya, jadi sepertinya kan kalau Fishbone ini kan misalnya dalam suatu industri perusahaan mungkin ada masalah satu problem mengenai kualitas, terus mungkin berarti ada juga problem mengenai customer gitu mungkin ya Pak ya, bisa diturunin seperti Betul. itu ya Pak. Ya, ya, ya. Jadi begini, ya betul itu. Jadi kalau SWOT itu bedanya dengan Fishbone, SWOT itu lebih kepada melihat institusinya, seperti saya bilang tadi. Ya, institusi kita tidak pernah melihat cacat di pabrik segala macam, institusinya. Jadi kalau misalnya perusahaan lasan kita lihat dari institusinya, kelemahan yang dia punyai, misalnya peralatan, kita tidak pernah membicarakan masalah-masalah teknis mengenai itu sebenarnya, tidak terlalu banyak. Jadi melihat secara institusional, secara organisasi. Nah itu yang. Kalau Fishbone melihat atau memplanning yang lebih bersifat technical atau problem-problem teknis operasional di lapangan. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah SWOT itu lebih melihat institusi atau organisasi dan bagaimana planning organisasi ke depan. Jadi itu lebih kepada melihat perencanaan strategis. Ya, SWOT itu lebih strategic planning, perencanaan strategis. Apa yang disebut strategic planning? Ya, itulah perencanaan ke depan, misalnya 5 tahun ke depan, misalnya marketnya bagaimana, keuntungannya bagaimana, itu strategik itu. Ya, itu lebih. Tetapi kalau Fishbone tidak melihat organisasi, tapi lebih melihat problem-problem teknis yang ada di organisasi itu. Jadi problem-problem teknis ya, masalah-masalah teknis, apakah masalah kualitas, masalah keselamatan kerja, masalah keterlambatan ini. Misalnya di Semen Padang masalah yang di Fishbone kan misalnya masalah ini tingkat reject yang tinggi pada pengantongan. Jadi kantong itu ada masalah ya, pengantongan semen. Misalnya sekian persen itu tidak bisa dipasarkan karena ada masalah, kantongnya reject. Apakah reject itu karena mesinnya rusak yang nggak bagus, atau karena materialnya kurang bagus, atau karena kantongnya mudah robek, ya, atau karena metode SOP pengantongannya memungkinkan cepat itu robek, ya, atau karena barangkali lingkungannya membuat itu robek. Nah, itu harus dianalisis lebih dalam. Jadi ini kita lihat secara masalah teknis. Ya. Sehingga Fishbone ini cocok untuk tugas akhir sebenarnya. Karena kan tugas akhir itu melihat masalah teknis banyak ya.
sering dipakai Fishbone. Tapi kalau Anda ingin merencanakan suatu unit usaha Anda ke depan 10 tahun lagi, itu pakai SWOT itu ya, atau 5 tahun lagi. Karena sifatnya strategik. Ya. Jadi ada yang sifatnya strategik, ada yang sifatnya technical, yang sifatnya operasional. Nah, ini tool-tool ini dipakai untuk itu. Ya, itu bisa ini ya. Nah, ini masalah teknikal betul ini. Masalah ini ada contoh kalau saya kasih ini masalah potensi kabut oli. Saya nggak tahu juga masalah ini ya. Saya ambil dari tempat lain. Nah, dia melihatnya juga dari sisi 4M. Masalah mesin, masalah orang, masalah metode, masalah material. Dan dia berusaha membuat itu banyak material dan kemudian dari banyak itu kemudian dia memvalidasi setiap ininya berapa apa yang apa namanya benar nggak terjadi itu. Bisa jadi yang di sini nggak ada ini, tapi cuma penyebab saja, tapi setelah diselidiki di lapangan tidak ada. Ini nggak ada. Oh, yang ini ada betul. Yang ini memang ada betul. Yang ini memang ada terjadi. Nah, ini mungkin yang ada itu mungkin tidak berapa banyak akhirnya. Dari yang tidak berapa banyak itu diketahui juga nanti yang banyak, yang paling sumbangsi paling tinggi itu apa. Jadi nanti yang grafiknya tahu ya. Ini yang paling penyebab nomor 1, penyebab nomor 2, penyebab nomor 3 dan seterusnya. Dari sana itulah cara orang memulai menyelesaikan masalah, melakukan proses planning. Nah, ini mulai kebayang ada, oh ternyata kalau saya melakukan SWOT atau Fishbone adalah langkah awal saya menyelesaikan masalah. Kalau SWOT untuk organisasi saya, kalau Fishbone untuk masalah-masalah yang bersifat teknis operasional pada organisasi saya. Sehingga, begitu. Sehingga kita bisa mengidentifikasi masalah dengan baik. Nah, ini di tahap. Gimana yang lain? Yang lain jarang suara ini. Habibullah atau apa nih? Febrian. Nggak dengar suaranya. Kalau nanti kuliah minggu depan kita kuliah offline aja ya. Nanti kita kuliah offline aja minggu depan. Katanya Bagus sudah datang ke Padang, saya dengar. Ya. Udah balik lagi? Balik lagi, Pak. Minggu kemarin saya ke Padang. Pokoknya ya kita harus, sebenarnya peraturannya kuliah itu offline. Tapi ya karena sudah kesenangan offline ya saya aja jadi terlena juga offline ini. Online ya terlenanya. Oke. Ada pertanyaan lebih lanjut mengenai ini? Nggak ada ya? Cukup ya? Nah, sekarang kita coba membahas ServQual. Vicky ini tahu nih, perusahaan jasa pernah tahu ServQual? Belum, Pak. Oh, harusnya tahu ini. Karena dia katanya tadi bergerak di bidang jasa. Nah, jadi ServQual ini adalah melihat, ini untuk perencanaan juga, kita mengukur, ya, suatu metode untuk mengukur kualitas jasa atau layanan. Nah, jadi misalnya, contohnya sederhana, misalnya Vicky ya, tempat Vicky itu dia penjual jasa sebenarnya, ya, itu harus diukur jasanya. Misalnya perbankan itu penjual jasa. Misalnya saya pergi ke bengkel, itu kan dia jual jasa perbaikan atau jasa maintenance ya, banyak sekali penjual jasa ini. Contohnya itu sajalah ya. Tentu jasa ini kita mau lihat
kualitasnya gimana? Bisa nggak saya bilang, oh ini bagus, ini nggak bagus, ada masalah ini, ada masalah itu, dan segala macam. Nah, ini kita bahas. Nah, jasa. Karena sesuatu itu ada dua saja. Yang sesuatu yang nampak, barang namanya. Yang kedua, sesuatu yang tidak nampak, yang intangible. Jasa ini sifatnya yang tidak tampak, ya. Intangible bahasa ini. Intangible. Kalau yang tangible namanya barang. Yang ada jasadnya. Ini barang. Nah, ya penggolongannya dua saja. Ada barang, ada jasa. Bagaimana? Kalau barang mengukurnya, ya jelas. Barang jelas. Misalnya spek barang itu misalnya bahannya dari ini, toleransinya sekian, ukurannya sekian. Kalau dia benar-benar sesuai, dibuat sebegitu. Misalnya barang dibuat dengan run out-nya sekian, ukurannya sekian dengan toleransi sekian, bahannya dari baja karbon ini. Nah, kalau semuanya Anda taati, Anda lolos itu. Berkualitas itu namanya. Jadi kualitas di barang adalah kesesuaian dia dengan spesifikasinya. Jelas. Ya. Di kualitas di Anda sama juga kesesuaian Anda dengan spesifikasi. Kalau saya punya perusahaan, saya punya spesifikasi tenaga kerja saya. Yang masuk sini adalah pertama, ya, usianya ini, ya. Terus IPK-nya ini, tamat di bidang ini, punya kemampuan menyupir, punya ini speknya. Kalau Anda punya spek yang sama dengan spek saya, Anda dianggap berkualitas. Jadi kalau itu barang itu adalah kesesuaian dengan spek. Jadi kualitas itu sebenarnya intinya adalah apanya? Kan kualitas ini ya, kesesuaian aja, kesesuaian. Nah, dengan apa? Dengan spesifikasi. Spesifikasi itu bisa jadi kualifikasi kalau di orang, ya. Kalau di produk namanya spesifikasi. Ya, sesuai, ya kalau sesuai ya udah berkualitas. Ya. Nah, misalnya yang masuk di teknik mesin itu grade-nya sekian, itu spesifikasi itu. Grade-nya 600. Ininya nilai NEM-nya sekian. Ininya lulus ini sekian. Nah, ini spek. Kalau dia mampu sesuai, dia dianggap berkualitas dan kita masuk. Oke, itu mudah itu. Nah, sekarang jasa itu gimana cara membuat kualitas? Misalnya pegawai bank, kita masuk bank BNI, bank Mandiri. Nah, siapa yang berkualitas? Nah, gimana cara mengukurnya? Di perusahaan Pak Beki ini kita kelar, wah kualitasnya rendah ini, atau bagus, atau gimana cara mengukurnya? Karena kualitas jasa ini penting, karena ini yang dilihat konsumen. Kalau kualitas jasanya bagus, tentu orang akan puas, customer satisfaction namanya itu, ISO 9000 itu. Nah, kalau sudah puas begitu, tentu Anda ya bisa merencanakan perusahaan Anda dengan baik itu. Nah, jadi ini toolnya. Ya. Oke ya. Jadi pada bank misalnya kalau Anda lihat, oh ternyata yang menentukan kualitas tuh Pak, di bank tuh Pak, saya lihat gedungnya mentereng Pak. Ah, oh ternyata gedung menjadi kualitas. Terus Pak, ininya petugas officernya cantik-cantik, bajunya seragam, rapi. Ah, oke. Terus peralatan mesinnya lengkap situ Pak, mesin hitung uangnya ada. Ini saya pergi bank ini tidak ada mesin hitungnya manual. Ini tidak, kualitasnya tidak bagus. Contoh itu. Oh itu. Terus Pak, satpamnya ramah. Apa Bapak mau? Apa masalah Bapak? Oh, itu bagus. Katakanlah mungkin saya sering melakukan servis di Intercom atau Auto 2000. Apa yang saya alami? Saya lihat peralatannya bagus, alat servisnya lengkap, ada dereknya yang serba otomatis. Wow, ini kan saya bilang kualitas ya. Oke. Apanya dibandingkan dengan bengkel kecil, peralatannya nggak bagus. Terus mereka punya prosedur cara melakukan itu. Wah, prosedur. Ya, itu kan. Terus kita ditelepon,
setelah selesai kita ditanya, Pak, gimana hasilnya, Pak? Apakah barang Bapak, kendaraan Bapak enak dipakai? Oh, di bengkel nggak ada ditanya. Terus tempat tunggunya nyaman. Oh, di bengkel lain kurang nyaman. Nah, kan itu kualitas ya. Atau misalnya dia pegawainya tanya, apa keluhan kendaraan Bapak? Nah, senyum dia. Nah, terus peralatannya yang bagus, kita semakin yakin bahwa oh pastilah hasilnya nanti bagus. Ya, kalau yang ini dia pakai sandal jepit saja, pakai baju yang nggak jelas, ini udah ahli itu benar nih. Nah, ada sesuatu yang seperti itu ya. Maka sebenarnya bagaimana merasakan kualitas? Dari cerita yang saya sampaikan tadi, maka kualitas itu dinilai dari 5 hal. Nah, sebentar ya, sebentar saya. Oke, kita lanjutkan. Baik, ini jadi kesimpulannya ternyata kualitas jasa. Kita kan masih ke kualitas jasa. Dipengaruhi oleh 5 hal. Ini menurut teorinya. Ini ada teori yang mengatakan 5 hal. Jadi jasa itu dipengaruhi oleh pertama sesuatu yang tangible, bukti langsung. Atau sesuatu yang bersifat fisikal. Apa yang fisik? Yaitu penampilan personal tadi. Seragam, bajunya ini, rupanya cantik. Peralatan yang dia punyai bagus. Ruang tunggunya mantap. Itu bukti-bukti tangible. Itu bagian dari pelayanan. Kalau itu lemah, kalau itu tidak ada, barangkali itulah yang dinilai masyarakat pelayanannya kurang bagus. Ya, ini dari satu unsur baru kita bahas. Jadi pelayanan itu pertama dari unsur tangible. Ya. Yang kedua dari unsur yang disebut dengan reliability atau keandalan. Ya. Itu dikatakan berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan kepada konsumen dengan segera, akurat, dan memuaskan. Apa namanya? Anda bisa membandingkan jasa apa ya? Tiki, jasa apa lagi? Jasa pos pemerintah, dia sama tuh bisnisnya itu, atau dengan jasa satu lagi JNE. Mana yang lebih andal? Misalnya mereka membangun keandalan ini dengan membangun tracking system. Anda tahu ya, tracking system ya. Ya, tracking system sehingga Anda tahu posisi Anda itu di mana. Jadi dia menjanjikan 3 hari, betul 3 hari sampai. Dia alat misalnya bengkel tadi dia menjanjikan mesin Anda lebih bagus lagi, tidak ada masalah, dan betul-betul Anda merasakan itu. Jadi Anda bisa merasakan itu disebut dengan keadaan. Jadi ya sesuatu yang dijanjikan itu segera, akurat, dan memuaskan. Saya terpuaskan, hasilnya bagus. Ya, itu beda dengan fisik tadi. Bisa jadi fisiknya bagus tapi hasilnya nggak bagus. Bisa jadi seragamnya rapi tapi hanya seragamnya aja yang rapi. Bentuk fisiknya aja yang bagus tapi tidak andal. Ya, sama unan sebagai jasa. Fisiknya Anda bisa nilai bagus nggak unan itu. Ya, oh enggak Pak, WC-nya jelek Pak. Ah itu jelek unan itu. WC-nya kacau Pak. Ada salah satu. Reliability-nya. Nah, Anda yakin dosen-dosennya mampu memiliki pengetahuan yang kuat. Anda tidak yakin misalnya universitas, katakanlah Universitas Taman Siswa misalnya. Wah, dosennya nggak bagus. Itu keandalannya nggak ada itu artinya. Ya, reliability ya, reliability-nya nggak.
Nggak punya. Oke ya, itu yang disebut dinilai dengan jasa. Yang ketiga adalah responsiveness, daya tanggap. Ya, berkaitan dengan rasa sesuatu ingin memberikan pelayanan atau memberi tanggapan kepada pelanggan kita, customer kita. Jadi kalau di bank tuh selalu ditanya satpamnya, apa Pak, mau apa? Itu responsive. Ketika kita datang langsung ditanya. Kita pergi ke ini, apa namanya, di bengkel selalu apa yang rusak, ditanya, di responsif. Oh kalau itu begini dia jelaskan. Itu responsiveness. Ya. Itu dalam bidang jasa. Di bidang Pak Vicky ini tentu ada juga itu. Apakah responsif, cek aja. Saya datang di kantor lurah, itu kan jasa juga ya. Saya nggak tahu reliability-nya tuh. Suruh ngetik surat aja, nggak segera aja. Pak besok lah Pak. Pak, Pak mengetik surat kan sebelum ini yang membuat surat. Yo, besok saya Pak. Itu udah mulai tuh kena itu. Nah, harusnya tidak begitu. Harusnya ya tidak begitulah. Reliability-nya tidak ada. Responsiveness-nya tiba datang, situ tidak ditanya apa-apa, dia diam aja dia. Sial. Nah, itu tidak responsif dia. Padahal dia ini apa namanya, jasa kan, menjual jasa. Dia kan memberi jasa, memberikan jasa di kantor lurah. Responsiveness-nya. Nah, Anda lihat perusahaan swasta, bagaimana dia responsif terhadap itu. Ya, saya apa namanya, saya baru balik kemarin dari Jakarta, di bandara itu banyak penjual-penjual itu, semuanya keluar itu, makan Bapak, ini enak Bapak. Itu responsif dia, supaya dia masuk ke dalam, itu responsif. Daya tanggapnya bagus. Kemudian ini, assurance. Assurance itu saya yakin, assurance, jaminan. Saya berkaitan dengan menimbulkan rasa percaya atau aman atau yakin terhadap jasa yang dia berikan. Ya. Ya, ini hampir mirip-mirip dengan reliability ya sebenarnya, hampir mirip dengan assurance yakin. Saya yakin di bank ini uang saya tidak akan dibawa lari. Kalau misalnya bank Senturi, rasanya bank swasta ini letakkan uang habis berarti hilang. Atau misalnya apa ya, pos ini tidak yakin saya biar dikirim tepat waktu. Ya, tadi reliability ya tepat waktu ini. Keyakinan saya kurang. Misalnya nanti barang saya bisa sama dengan ini ya di bandara itu jasanya tuh kadang tidak yakin saya dicongkel saya punya ada perasaan tidak yakin saya. Berarti saya ada jasa yang kurang meyakinkan. Ya. Kalau di bengkel tadi apa yakin? Saya yakin. Oh ternyata saya lihat wah teknisinya bagus-bagus kerjanya dengan alat yang cukup. Saya yakin bahwa mobil saya akan jadi baik. Ya. Nah, kalau di kantor lurah, saya tidak yakin surat saya dikirim ke camat. Yakin saya. Nah, sama juga ngurus naik pangkat di UNAN ya. Nggak yakin saya pegawainya bisa ngurus mungkin sampai ke Dikti. Nggak yakin saya. Jadi sering kena nggak yakin, saya ikuti terus dia. Kalau dia, Pak perlu makan Pak. Ya akhirnya, aduh. Yang pelayanan memang serkual dari sisi pemerintah ini kacau balau ini. Yakin pula saya surat saya akan sampai ke Dikti ya. Itu sampai sebegitu saya kadang-kadang. Ya, karena assurance saya tidak yakin sama pegawainya. Oke, yang kelima adalah empathy. Ini yang paling penting. Jadi jasa itu dilihat pada empathy. Empathy itu apa? Perhatian secara pribadi. Nah, misalnya di bengkel tadi, saya sering itu kalau di bengkel Auto 2000 pergi, masuk. Nah, 5 hari lagi ditelepon. Bapak, kemarin Bapak sudah pergi. Ada kerusakan yang Bapak rasakan, Pak. Kalau masih ada, Pak, Bapak balik lagi. Itu empathy itu. Empathy. Jadi ini. Kemudian 6 bulan lagi ditelepon, Bapak sudah 6 bulan. Bapak mau periksa nggak? Jadi ada perhatian secara pribadi. Nah, kalau di tempat si Veki itu misalnya surat-surat sudah lulus, Pak Vekinya nelfon kepada konsumennya, Bapak, barang Bapak sudah selesai loh, silakan dijemput. Nah, itu empathy dia. Kalau pegawai lurah itu ya, Bapak tinggalkan aja nanti. Nah, ditelepon kita. Oh, Bapak sudah diurus, Pak. Tapi tolong
sekitar 50.000 Pak. Nah, itu nggak tahu saya, empatinya ada tapi 50.000-nya entah apa. Mungkin bisa jadi. Nah, empati ini. Jadi kalau empati itu biasanya gratis itu, sesuatu yang diberikan secara gratis itu kepada perhatian terhadap konsumen. Sama saya sama mahasiswa saya kalau dia masalah, kamu apa masalahnya? Oh, masalah sakit. Oh ya. Jadi saya memperhatikan kamu pribadi-pribadi gitu. Ah, itu bagus itu sih. Jadi ada kalau di sekolah SMA itu ada BK, guru-guru BK yang memperhatikan secara pribadi masalah. Jadi memberikan empati. Jadi pelayanannya itu bagus. Nah, inilah yang diukur, ya, harus ada. Jadi bagaimana angka ini bisa dapat? Nah, itulah yang menunjukkan kualitas, ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya untuk suatu apa namanya urusan bisnis kita uraikan 5 ini, kan ada 5 dimensi. Nah, dari 5 dimensi ini kita misalnya tangible, kita buat ruangannya bagaimana, penampilan karyawannya bagaimana, alat-alatnya bagaimana, packaging dan segala macam bagaimana. Kemudian kita tanya ke konsumen, apa yang Anda harapkan? Yang kedua, apa persepsi Anda tentang hal itu? Nah, misalnya ruangan. Tanya ke konsumen, kasih skala 1, 2, 3, 4, 5. Anda tanya 50 orang. Ini ruangan saya skalanya gimana? 4 atau 5 atau 3? Jawablah semua orang kan. 4, 5, segala macam. Masalah penampilan karyawan bank. Ini saya survei di bank. Ini ada tugas akhirnya ini. Survei di bank. Bagaimana penampilannya, kerapiannya, segala macam. 3, 4, 5, 1 atau 2. Nah, maka saya dapat harapan. Jadi harapan ini sesuatu yang diharapkan. Misalnya yang diharapkan itu adalah 4,5 saja. Rata-rata. Tapi yang dipersepsikan ini adalah sesuatu yang dia alami. Jadi persepsi itu yang dia terima. Kalau harapan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang dianggap ideal, ngerti ya? Yang sesuatu yang dianggap yang oh saya mengharapkan begini, tapi yang saya rasakan begini. Itu persepsi. Kemudian yang saya rasakan di ruangannya dinilai orang itu ada 4, ada 3, rata-ratanya dapat 3,9. Kalau ada gap antara harapan dan persepsi, itu menimbulkan masalah kualitas. Ya, kualitas itu tidak akan muncul kalau gapnya tidak terlalu besar. Misalnya penampilan karyawan, orang udahlah 4 aja cukup. Ternyata yang persepsi orang 3,9, ya udahlah, ini is okay. Nggak ada masalah kualitas. Ya, misalnya alat-alatnya, orang di sini mengharapkan semuanya ada 5,4, artinya rata-ratanya 4,5. Tetapi yang saya lihat ternyata alatnya jelek-jelek segala macam, saya kasih nilai dia 3 saja, rata-rata 3,1. Oh, berarti ini potensi ini. Ini masalah ini peralatan. Berarti problem kualitas pelayanan itu saya peralatan. Sehingga itu menjadi bagian untuk melakukan planning. Ya, planning saya perbaiki peralatan. Karena saya dapat dari serve call saya ada masalah di peralatan. Nah, itu. Terus dan sekolah. Dari reliability, misalnya waktu pengiriman barang yang tepat waktu. Kita survei, harapannya bagaimana, persepsi bagaimana. Harapannya 5, semua orang mengatakan tepat, sangat sehat, pokoknya 5 lah poinnya. Tapi yang saya persepsikan, dari 50 orang saya tanya, rata-ratanya misalnya 4,1. Nah, ada lumayan gap yang timbul. Ada gap masalah kualitas. Ya. Terus adanya tracing pelayanan. Nah, misalnya. Nah, harapan saya mestinya 4. Ya oke lah, cukup ada boleh. Tetapi persepsi masyarakat dia nggak punya, jadi 0 dia. Nah, tentu ini menjadikan suatu, kalau dia punya, bagaimana tracingnya yang ada, kondisinya. Oh ternyata cukup akurat, oh 4 juga, ya udah kualitasnya. Jadi itu dinilai ya, reliability, responsiveness ya. Tindakan cepat dan tanggap terhadap keluhan konsumen. Harapan Anda apa? Oh ya, cukup harapan saya cukup aja lah 4 loh lumayan. Yang terjadi apa? Cuek aja semuanya kayak kantor lurah 2 dia. Ya, rata-rata 2. Ditanya sebab konsumen 2. Maka ada problem masalah responsiveness.
Terus ada masalah apa namanya, jaminan. Ya, misalnya Anda membeli, ini masalah akurat timbangan ya, harapannya misalnya jasa jasa apalah begitu ya, keakuratan penimbangan barang yang dikirim misalnya. Ya, ini mungkin jasa jasa apa namanya, jasa jasa logistik juga ya. Eh, Ternyata harapannya ya akurat, ternyata ya bisa jadi mungkin eh, timbangannya salah, atau timbangannya benar, ya udah tidak ada masalah. Nah, itu saya di bengkel misalnya tingkat teknisi atau bengkel yang memperlihatkan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Ya, rata-rata mengatakan 4,5 lah harapan saya. Tapi persepsi saya bagaimana? Ternyata persepsi saya karyawannya kemarin dibuat di sana rusak di sini. Oh, ternyata persepsi saya rendah. Tanya sama orang 3, dikasih nilai saya 4, katanya 2, 3, 4, rata-ratanya 2,5. Oh, berarti ada gap, berarti ada masalah adanya eh, karyawan Anda dinilai tidak mengerti tentang bisnis, project bisnis, apa core bisnis Anda. Ya, sama dengan dosen ini mengajar kan core bisnisnya ngajar, mahasiswanya enggak ngerti, enggak percaya dia bisa dosen itu ngerti gitu, bisa tahu ilmu itu. Kan ada tuh, kalau sudah enggak percaya dia digodok-godok kepala aja dia, lu cerita enggak ngerti gitu. Nah, batu ceritanya. Ya, mulai dia assurance-nya enggak ada. Oke ya. Empathy. Empathy tadi adalah keramahan, kesopanan dan segala macam. Ada keberpihakan kepada konsumen, ya. Adanya saluran komunikasi perusahaan dengan mudah dihubungi. Itu empati itu. Jadi dia membuka diri sehingga dia bisa dihubungi dan segala macam. Nah, sehingga nanti organisasi Anda, ini sama dengan SWOT ya, organisasi Anda bisa ada nilai, servisnya bagaimana. Feki bisa menilai ini. Institusinya udah, kualitas layanannya udah bagus atau tidak. Cara menilainya Feki ya ini, 5 unsur ini. Ya, lihat kantornya udah bagus. Kalau pelanggan menunggunya udah lila, ini bagus. Pelayanan seragam dan segala macam ya, cepat tanggap. Nah, biasanya di pemerintahnya agak rendah nilainya ya. Ya. Silakan bertanya. Mudah-mudahan mengerti ya maksudnya bagaimana ini. Ini tujuannya perencanaan. Jadi kalau kita tahu masalah kita, kan tadi kalau Fishbone melihat masalahnya dari tulang-tulang ikan. Kalau ini melihat masalah dari 5 hal ini. Karena 5 hal ini yang berkaitan dengan jasa. Tangible, reliability, responsiveness, assurance atau jaminan, dan empathy. Silakan bertanya sebelum saya akhiri kuliah ini. Cukup jelas misalnya Habibullah atau kurang jelas? Cukup jelas, Pak. Nah, kalau cukup jelas ada yang perlu ditanya? Misalnya Anda disuruh misalnya membuat melihat jasa antara Bank BNI dengan Bank Mandiri ya. Itu ya artinya kan, ya artinya Anda harus mengumpulkan ya. Ini bukan tugas di mesin, jarang ini ya. Di TI teman saya ini, dia buat tugas akhir mahasiswanya ini aja. Nah, itu S1. Nah, dia lihat membandingkan 2 bank ya. Nah, dia tanya responden dari bank itu, customer dari bank itu. Ya ditanya itu. Dia cari customernya 40 orang. Dia tanya itu semua hal ini. Dia buat instrumennya, namanya ini instrumen namanya. Ya, tangible-nya apa saja ditanya, reliability apa saja yang ditanya, responsiveness apa saja yang ditanya. Nanti dapat nilainya. Nanti kalau saya lihat di sini, ini yang bilang, ini nilainya. Questionnaire ya. Ini saya lihat kalau ya, questionnaire, ini nilai harapan, ini nilai persepsi. Ya, selalu persepsi ini kan selalu lebih tinggi harapan ya. Persepsi selalu lebih rendah. Nah, dia lihat gap. Nah, ini gapnya besar nih. Nah, ini besar nih. Nah, ini ya 2 hal ini menjadi masalah. Jadi ini yang menjadi fokus sama dia.
Karena gap-nya itu situ tinggi. Problemnya di situ di bidang jasa itu sih. Nah, ini awal dari proses ini sering dilakukan tugas akhir di mahasiswa teknik industri biasanya. Karena kan manajemen industri. Industri ini tugas akhirnya begini. Nah, saya pernah melakukan tugas akhir di bengkel. Nah, sama mahasiswa saya, ya. Saya tanya responden yang di bengkel itu, bagaimana kita bangun instrumennya yang seperti ini, ada instrumennya itu, kita tanya dia. Nah, ini hasilnya nanti kita lihat berapa gapnya. Nah, nanti dari gap itu kita berikan rekomendasi dia, apa yang masalah apa di perusahaan Bapak. Oke, itu aja. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, Tanya satu Pak, izin. ya. Ya, berarti kalau misalnya suatu saat kita ingin mendirikan usaha ya Pak, eh, dalam bidang tertentu, berarti dengan pembelajaran ini memang tidak cukup. Itu kan mirip apa? eh, Kalau belanja dulu kalau belanja misalnya di Alfamidi kan ada puas tidak puas gitu kan Pak. Ada Ya, yang misalnya di dalam eh, ada masukan koin puas tidak puas gitu Pak. iya, Berarti kedepannya yang lebih baik itu memang memisahkan dengan membuat misalnya untuk tangible, reliability harus dipisahkan ya Pak agar lebih jelas bagian mana yang harus di upgrade gitu ya Pak ya, yang diperbaiki ya Pak. iya. Ini dalam konteks ingin melakukan perencanaan terhadap jasa yang sudah diberikan. Jadi kita melihat customer-nya. Kalau puas tidak puas itu kan lebih kepada proses bisnis yang bidang itu saja ya. Kalau kita Iya nih Pak. kan melihat eh, itu dalam konteks kita kan kalau puas tidak puas kita kan tidak ingin melihat all apa namanya tentang perusahaan dia. Nah, apalagi online ya, nggak nampak juga orangnya gitu ya. Ya, nah ini menarik ini. Sekarang usaha itu yang saya bilang ini akan menjadi tanda tanya juga kalau perusahaannya virtual, tangible-nya hilang. Ya. Nah, ini artinya perusahaan-perusahaan atau yang kasat mata lah ya, yang seperti tempat Vicky kan ada layanannya, ya kan, layanan standarisasi. Ya, itu bisa itu. Tanya, ini kayak gini, ya. Atau di kantor lurah bisa, atau di bengkel-bengkel fabrikasi bisa, ya, di bengkel-bengkel atau di ya jasa di bidang-bidang engineering kan banyak jasa juga, ya, jasa-jasa di bidang engineering ya. Eh, Jasa perbaikan bengkel, ada jasa maintenance, ada jasa perancangan, ada jasa ini, ya. Nah, kalau kita punya perusahaan, nah tentu ini. Nah, memang ini banyak sekali di sektor-sektor jasa di luar engineering yang dipakai ya, di sektor perbankan, rumah sakit, unit usaha lain. Kan pada hakikatnya mereka ingin berkembang dan yang mereka produk yang dijual mereka itu jasa kan bukan barang. Jadi mereka harus tahu di mana mereka harus kembangkan di mana sehingga dia harus mendapat feedback ya. Ya, itu dari pelanggannya. Nah, ini alatnya cara berpikirnya gini ya. Ya. Eh, Apakah caranya nanti salah satu puas nggak puas tuh mungkin dari satu mungkin banyak pertanyaannya dari reliability bisa juga sama mungkin sama aja tuh Pak Vicky. Mungkin tidak satu pertanyaan puas nggak puasnya itu ya. Nah, nah kebetulan dalam hal ini biasanya di circle itu dengan skala 1, 2, 3 itu ya tidak puas nggak puas supaya dia tahu betul skornya di mana ya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 itu yang paling ekstrim bagus, yang 1 itu yang paling ekstrim kurang bagus ya kira-kira begitu. Namanya ini skala Likert namanya kalau dalam mungkin pernah dengar ya skala Likert ya. Jadi sesuatu itu masalah itu dinilai dari Likertnya ya. Oke.